Cara menstabilkan plak dalam darah atau dalam tubuh yang pertama adalah dengan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup bisa kita lakukan dengan pola makan yang baik dan sehat ya, mengurangi makan makanan yang banyak mengandung kolesterol dan santan, kemudian olahraga yang teratur, dan faktor risiko yang lain adalah kita harus kendalikan seperti berhenti merokok dan kemudian mengolah stres. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan pengobatan medis. Ya, ada beberapa pengobatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan statin, jadi pengobatan untuk dengan obat anti kolesterol. Kemudian yang kedua adalah obat untuk pengencer darah atau antikoagulan. Dan kemudian faktor risiko yang lain adalah untuk mengendalikan tekanan darah tinggi, kita bisa memakai obat-obat untuk menekan tekanan darah tinggi. Dan yang lain adalah obat untuk mengontrol kadar gula darah jika kita mempunyai diabetes. Nah, untuk menentukan jenis obat apa yang bisa kita konsumsi, diperlukan konsultasi ke dokter untuk pengobatan selanjutnya. Terima kasih. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, penyumbatan pembuluh darah ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Kalau tidak ditangani dengan tepat bisa berujung pada stroke, ini pastinya jadi momok yang menakutkan ya. Nah, seperti apa ini akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan luruskan dulu mitos atau fakta seputar kesehatan pembuluh darah, tentunya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh dokter cantik kita hari ini. Ada Dr. Rosmarini Hapsari SPJ PVH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Udah semangat nih untuk berbagi informasi ya untuk pemirsa di rumah ya. Oke, kita bahas dulu mitos atau fakta seputar pembuluh darahnya nih ya dok ya. Karena mungkin masih banyak yang belum tahu atau malah salah kaprah ya. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau hipertensi hanya dialami orang yang memiliki genetik. Benar atau tidak sih, mitos atau fakta? Berarti mitos dong, Mbak. Mitos ya? Benar. Oke. Boleh saya jelasin? Boleh dong. Jadi karena memang kalau faktor usia bisa memperberat ya terjadinya hipertensi pada usia itu. Jadi usia memperberat terjadi faktor hipertensi, tapi tidak harus karena usia saja. Gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang mendukung seperti lifestyle, gaya hidup dan lain-lain ya. Jadi itu ya Mbak. Jadi itu adalah mitos. Mitos ya, kalau itu memang hanya orang yang punya genetik usia tertentu yang pasti punya hipertensi. Jadi walaupun orang tua kita nggak punya riwayat hipertensi, belum tentu nggak pasti kita terbebas dari hipertensi ya, dok. Benar. Oke, jadi jangan merasa senang, enggak orang tua saya aman-aman aja, saya nggak mungkin hipertensi. Lifestyle-nya seperti apa ya dok ya? Oke, selanjutnya mitos atau fakta, kalau menusuk jari dapat mengatasi stroke. Ini kayaknya banyak banget wacana ini. Jadi kalau misalkan stroke ada kelemahan di satu bagian, tusuk jari sebelahnya gitu ya. Ini benar nggak sih dok? Ini banyak loh, dipercaya bahkan sama orang. Mitos atau fakta? Oke Mbak Dika, jadi kalau tusuk jarum bisa untuk treatment stroke ya, itu adalah mitos. Oke. Jadi tidak ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan bahwa tusuk jarum adalah terapi dari stroke. Jadi kalau terapi stroke kita harus mengikuti ya manajemen stroke di medis atau di rumah sakit. Dan itu tidak ada hubungannya dengan tusuk jarum. Nah itu dia, jadi jangan ambil keputusan sendiri apalagi di masa-masa period awalnya ini harus benar-benar langsung ke rumah sakit ya dok ya. Iya Mbak. Jangan sampai salah. Kita lanjut, mitos atau fakta dok, kalau hanya orang tua yang mengalami masalah pembuluh darah, anak muda mah nggak akan kena, benar atau enggak? Oke Mbak, kasihan ya orang tua ya. Iya loh, dikambing hitamkan terus ya. Mitos Mbak. Mitos, oke. Jadi kalau faktor usia memang bisa memperberat ya terjadinya penyakit kardiovaskular dan lain-lain. Risikonya akan lebih tinggi, tapi tidak berarti anak muda yang ABG kayak Mbak Dika ini. Senang banget ya dibilang ABG nih ya. Pasti tidak bisa menderita penyakit hipertensi dan jantung dan lain-lain. Karena tadi balik lagi Mbak, ada faktor risiko yang lain yang ikut berpengaruh, termasuk tadi tetap gaya hidup, lifestyle dan lain-lain. Jadi jangan kemudian kita berasumsi bahwa oke deh orang tua doang nih
gitu yang bisa terkena penyakit jantung atau hipertensi dan lain-lain. Jangan kepedean istilahnya ya. Ya. Masih muda belum tentu bebas dari Ya, segala macam penyakit. Oke, lanjut lagi. Mitos atau fakta kalau tekanan darah tinggi itu merusak pembuluh darah. Waduh, kan banyak ya dok ya yang abai aja dengan hipertensinya. Kalau benar-benar bisa merusak, makin lama makin rusak dong dok. Itu satu fakta nih. Oke. Nah, yang ini dibanding yang lain beda. Ini adalah fact atau ini fakta ya Mbak. Jadi banyak pasien juga nanya, dokter apa sih pengaruhnya antara hipertensi dengan penyakit jantung atau gangguan pembuluh darah? Jadi memang kalau hipertensi itu bisa menyebabkan robekan ya Mbak. Kemudian terjadinya timbunan plak-plak pada pembuluh darah kita. Sehingga terjadilah tadi namanya penyakit kardiovaskular termasuk penyakit serangan jantung, stroke dan lain-lain. Nah, hipertensi ini termasuk salah satu faktor risiko. Oke. Ya, jadi dibanding faktor risiko yang lain, jadi dia bukan the only one, tapi ada lagi faktor risiko yang lain, tapi hipertensi adalah salah satunya. Jadi jangan diabaikan. Kalau kita punya tekanan darah tinggi, berarti kita harus treatment dengan baik ya. Jadi nggak boleh abai ya dok ya? Benar, karena itu benar bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah ya Mbak. Jadi jangan mending pakai itu, jangan jadi kau mendang-mending deh ya, nanti rusak dulu pembuluh darahnya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih dok, stres itu bisa memicu peradangan pada pembuluh darah. Iyakah dok, mitos atau fakta? Stres? Yes. Oke, stress effect atau fakta. Karena gini Mbak, kalau kita lagi stres, ada beberapa hormon yang akan keluar tuh, kepicu tuh di dalam badan termasuk kortisol. Yes. Nah, dia akan memicu tuh peradangan di semua pembuluh darah kita. Jadi jangan berasumsi lagi kalau stres itu diabaikan ya. Jadi kita perlu healing, work life balance. Jadi kita butuh untuk untuk pemulihan. Kita kerja oke, tapi tetap saya bilang tadi work life balance karena itu bisa menyebabkan cardiovascular problems di kedepannya. Apalagi stres yang nggak dirasa-rasa ya dok ya. Iya, atau Denial diabaikan ya. Diabaikan begitu saja ya. Nah ini mungkin jadi satu pembelajaran juga, jangan sampai kita akhirnya karena masalah psikis benar-benar juga jadi punya masalah fisiknya ya. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta hari ini. Nanti kita lanjut lagi dengan tema utama kita ya, usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang cegah penyumbatan pembuluh darah. Bagi pemirsa di rumah yang mau berkonsultasi langsung dengan dokter kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Rosmarini Hapsari SPJPPH, spesialis jantung pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke. Dok, bicara tentang pembuluh darah, kan biasanya kita langsung berpikir pada masalahnya, terus kondisi-kondisi kesehatan yang terganggu di pembuluh darah, tapi kadang-kadang nggak kenalan ya sama pembuluh darah. Pembuluh darah itu apa sih? Terus ada bagian-bagiannya kah atau fungsi-fungsi yang memang krusial dari setiap bagian tersebut? Oh oke, jadi kita bicarakan tentang pembuluh darah ya Mbak. Jadi aliran dalam darah itu adalah pembuluh darah yang ada di dalam manusia itu terdiri dari tiga macam. Ada arteri, kemudian yang kedua ada vena, kemudian yang ketiga ada kapiler. Oke, nah saya jelasin sedikit ya. Kalau arteri banyak juga nggak apa-apa. Oke. Jadi ntar kayak jadi kuliah dong. Kalau arteri itu kalau biasanya di awam, masyarakat awam bilangnya adalah pembuluh darah yang membawa darah bersih. Oh, oke. Jadi darah yang teroksigenasi dari jantung dibawa ke seluruh tubuh ya Mbak. Nah kebalikannya dari vena. Jadi vena itu membawa hasil metabolisme dari tubuh kita kembali ke jantung. Nah satu lagi yang kapiler itu adalah pembuluh darah paling terkecil. Dia menghubungkan antara arteriola dan venula. Jadi itu tugasnya memberi nutrisi, jadi kayak pertukaran oksigen, nutrisi, atau bahan-bahan metabolisme di dalam tubuh kita itu ya Mbak. Jadi ada 3 macam pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah dari 3 macam ini dengan jenis dan fungsi masing-masing, yang paling sering punya masalah yang mana dok? Semuanya bisa ada masalah sih. Dengan faktor berbeda-beda pasti. Benar. Yang kita bicarakan pagi ini kan adalah plak ya Mbak. Nah yang plak itu biasanya timbul pada arteri ya. Pembuluh darah yang tadi. Yang pertama yang dari jantung dibawa ke seluruh tubuh.
Nah, untuk pas banget sirkulasi. nih ya. Karena memang kita bicaranya penyumbatan karena plak. Ya, Apa yang bisa menyebabkan plak-plak itu ada dan akhirnya menyumbat, Dok? oke. Jadi plak itu kan nggak timbul tiba-tiba ya Mbak Iya Dika dong. ya. Oke, jadi ada yang namanya faktor resiko. Nah, faktor resiko ini ada macam-macam Mbak. Ada yang modified, ada yang unmodified. Yang misalnya unmodified ya tadi yang kita bicarakan ada faktor genetik, usia, kemudian jenis kelamin. Nah, itu yang nggak bisa kita modified. Kemudian yang modified ada beberapa ya kayak darah tinggi, diabetes, kolesterol, smoker, Oke. lifestyle, dan lain-lain. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya plak ya Mbak. Berapa lama biasanya setiap orang kan beda-beda, nggak mungkin istilahnya dalam waktu 1 bulan terus tiba-tiba plaknya udah ada gitu ya. Mungkin udah ada tapi belum terasa. Iya. Berapa lama sih Dok biasanya setiap orang tuh akhirnya baru ngerasa bahwa wah kayaknya ada something wrong nih di pembuluh darah saya. Bisa kerasa nggak sih atau gejalanya khas nggak? Oke, jadi timbulnya plak kan memang nggak bisa tiba-tiba ya Mbak, Ya. itu proses kronik, jadi bisa bertahun-tahun. Tahunan ya. Dan nggak bisa dipastikan berapa tahun begitu, tergantung banyaknya kita punya faktor risiko. Jadi semakin banyak faktor risiko, maka timbulnya plak akan terjadi lebih cepat gitu. Gejala, kalau kita ngomongin gejala, kalau plaknya masih ringan, kadang-kadang silent ya Mbak. Itu yang bahaya ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau penyumbatannya makin besar, biasanya timbulnya gejalanya mulai timbul pelan-pelan. Intensitasnya pelan-pelan sesuai dengan lokasinya di mana timbulnya plak. Oke. Apa yang dirasa oleh orang tersebut? Oke, nah plak ini kita harus tahu dulu Mbak, karena pembuluh darah kita kan dari atas sampai bawah ya, dari kepala sampai kaki ya. Nah pada hari ini kita akan terutama bahas di jantung ya Mbak. Nah kalau memang plaknya udah mulai agak besar, agak menutup pembuluh darahnya lebih dari 70% gitu, timbulnya biasanya ada keluhan kayak cepat capek, chest pain, nyeri dada, kemudian nyeri dadanya nggak nyaman, kalau jalan cepet capek, keringat dingin, nah seperti itu. Jadi ada timbul keluhan ya. Nah biasanya kalau yang dari awal-awal tuh kebanyakan kita mengabaikan, Yes. dipikir masuk angin, biasanya dikerok. Pasti. Nah itu. Khas banget tuh ya Dok. Khas banget. Nah itu yang kalau kita harus realize bahwa kalau kira-kira kita punya keluhan kayak seperti tadi, kita sudah mulai harus memeriksakan diri ya. Jadi memeriksakan diri lebih baik. Karena kadang-kadang tadi Mbak, karena kita mungkin sudah punya plak, cuma kita nggak tahu. Nah apalagi kita punya faktor resiko. Nah, faktor resiko kayak tadi pemeriksaan kolesterol ataupun darah tinggi kan harus diperiksa. Betul. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan perasaan. Ini perasaan ada kolesterol deh, nggak bisa ya Mbak Dika. Perasaan ya. Perasaan Ini ya. Sering lagi di laut Iya, dilakukan ya. benar. Perasaan kayak ada darah tinggi deh. Terus ada Kayaknya kolesterol. tekuk saya Iya ini deh. Dok, kayak Ini harus ada mana pemeriksaan gitu. labnya Iya. biar valid. Gitu Benar, ya. benar. Nah tadi dokter bilang sendiri bahwa ya memang lifestyle akan memengaruhi Iya. seberapa besar dia memasukkan istilah faktor-faktor risiko tersebut. Akhirnya cepat atau lambatnya juga dipengaruhi oleh orang tersebut sendiri gitu ya Dok. Benar Mbak. Tapi kalau misalkan gender atau usia akan mengaruhi akan lebih cepat nggak pembentukan plak ini? Tadi kan masuk faktor kalau gender, usia, kemudian misal genetik, itu kan tadi masuk faktor unmodified. Memang resikonya akan lebih tinggi ya Mbak pada pasien-pasien yang atau kita yang tidak punya faktor genetik atau faktor genetik ya dengan gangguan pembuluh darah ya, resikonya akan lebih besar. Cuman kalau misalnya kita punya ada faktor genetik tapi kita punya lifestyle akan lebih baik, maka faktor resikonya terjadinya penyumbatan akan lebih kecil jika dibandingkan dengan orang yang tidak punya genetik tapi punya faktor risiko yang banyak yang nggak di treatment atau diobatin. Oke. Gitu. Jadi nggak melulu dengan riwayat yang sudah tercantum gitu Iya, ya Dok ya. benar. Misalnya orang tua punya hipertensi, orang tua punya masalah Iya. penyumbatan pembuluh darah. Ini belum tentu kita akan mengalami hal Iya, yang sama kalau iya. lifestyle kita juga Lebih berbeda. baik, benar. Nah kalau untuk perempuan laki-laki nih Dok, kadang-kadang enggak, laki-laki lebih banyak kok gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang kita jadi fakta-fakta semacam ini yang memang berseliweran juga ada di media sosial, membuat kita jadi abai, kita ngerasa jadi orang yang spesial nggak akan kena gitu ya. Oke. Gimana Dok? Apakah ada masalahnya atau ada efek? Perbedaan? Iya, Oke. perbedaannya. Kalau wanita atau cewek itu memang mempunyai kelebihan hormon Mbak, estrogen. Jadi selama kita belum menopause, jadi masa reproduksi kita masih aktif,
kita memang, jadi hormon estrogen itu sebagai kardioprotektif ya. Nah kita memang lebih punya apa ya? Privilege ya kalau Iya, sekarang oke. ya. Privilege. Tapi, Ya. of course kalau kita punya faktor risiko yang lain, tetap kita akan mempunyai resiko juga, bukan berarti zero risk factor gitu. Jadi walaupun kita punya estrogen, tapi kalau kita punya faktor risiko misalnya merokok, punya hypertension, diabetes, tetap kita akan punya resiko juga terkena penyakit kardiovaskular yang Oke. sama gitu. Jadi sama aja, apalagi mungkin ketika kita sudah menopause, Apalagi. apalagi. Ya, Jadi jangan ngerasa cuma karena gendernya saja kita jadi terbebas ya, Dok, benar, ya. benar. Oke, kalau kita bicara tentang masalah pembuluh darah, terutama plak ini. Tadi kan dokter gejalanya kok jadi capek gitu, gampang lelah. Ini lelah yang seperti apa, Dok? Soalnya kan anak sekarang juga banyak kerjaan lelah, Dok. Jadi curhat deh. Iya, ya curhat nih. Lelah yang seperti apa sih, Dok? Kalau misalkan kita lihat apakah yang tadinya kalau mau parameter biasanya jalan dari mana ke mana tuh masih oke, keliling mall setengah gedung masih oke, ini kok udah capek pengen jajan gitu ya, Dok. Ini kalau keliling mall nggak capek deh. Kok iya ya? Kok Iya. distraksi ya, Dok Iya, ya? iya, ke distract. Oke, jadi biasanya kalau untuk kardiovaskular atau kardio ya Mbak, jadi memang nyeri cepat capeknya terutama saat aktivitas. Ah, oke. Ya, karena pada waktu itu kan suplai dan demand oksigen di jantung akan terganggu. Nah, akan diperberat oleh ada aktivitas. Jadi kelihatan tuh makin progres. Dalam artinya misalnya dulu sebelumnya misalnya aktivitas yang berat, naik tangga baru ada keluhan. Makin berjalannya waktu, plaknya makin besar, dengan aktivitas yang daily activity aja udah cepat capek. Misalnya yang paling gampang tuh mandi. Oh. Jadi kalau ini mandi juga udah ada keluhan, kan mandi daily activity kan, ringan ya Iya, sebenarnya ya. betul. Nah itu bisa timbul keluhan, jadi makin lama intensitasnya akan makin meningkat dan frekuensinya akan meningkat. Even itu pada aktivitas yang lebih ringan. Nah ini menarik ya, kok mandi gitu ya. Saya juga akhir-akhir ini kok ngerasa mandi tuh lelah banget gitu ya. Waduh. Kayaknya perlu dicek deh Mbak. Nggak tahu nih antara ada masalah atau males aja ya. Apa tuh yang terasa saat mandi? Apakah jadi sesak atau kok kayak pergerakan jadi nggak nyaman atau gimana, Dok? Capek Mbak. Capek. Jadi cepat capek. Dan biasanya ada gejala lain kayak keringat dingin, gampang kayak apa ya, mual, keringat dingin. Nah itu mual tuh sering dirancukan dengan asam lambung atau GERD ya. Banyak pasien-pasien kita yang datang dengan simptom keluhan tuh kayak lambung, nyeri ulu hati, tapi sebenarnya adalah serangan jantung atau masalah jantung. Karena memang mual kan bisa gejala pada semua penyakit ya. Terutama kalau untuk jantung hati-hati karena pembuluh darah jantung yang sebelah kanan itu jika ada problems maka keluhannya seperti orang GERD atau lambung. Ini yang perlu nih jadi garis bawahin. Iya, jadi catatan karena banyak banget yang jadinya Rancu. betul. Ya udahlah, nggak ini masalah lambung aja kok, minum obat lambung aja kok gitu ya. Bener. Ada nggak bedanya, Dok, nyeri ulu hati karena memang ada masalah lambung dengan masalah jantung? Yang paling ada kalau yang simpel kan dari keluhan dulu. Jadi kalau lambung biasanya berhubungan dengan makanan ya, aktivitas makan. Jadi telat makan atau kita habis makan sesuatu yang menginjus asam lambung baru timbul. Kalau jantung tadi lebih kepada misal aktivitas atau kadang-kadang dengan istirahat aja Rasanya enak. gitu. Jadi itu sih yang paling simpel. Tapi kalau kita lebih telusuri lebih dalam, pemeriksaan penunjang yang kita lakukan nanti tapi harus di rumah sakit ya atau di tempat di tempat pemeriksaan kesehatan tadi klinik atau di rumah sakit akan kelihatan misalnya ada pemeriksaan penunjang dari rekam jantungnya akan mulai ada perubahan. Nah tapi kan kalau di masyarakat awam kan kita melihat dari simptom atau keluhan dulu kan Mbak. Pasti baru ke rumah sakit ya. Benar. Nah itu yang mungkin akan pagi ini semoga teman-teman semua atau masyarakat yang pada umumnya menyadari bahwa keluhan lambung hati-hati ya. Bila sudah dicoba dengan misal obat lambung tidak recovery, jangan cuma terfikirkan lambung saja. Kemungkinan masih ada ada masalah di organ yang lain, terutama jantung. Nah, kalau bicara tentang jantung pasti orang tuh identik dengan nyeri dada soalnya kan ya. Iya. Nyeri dadanya nih juga ada bedanya nggak sih, Dok? Karena kan kita sering juga ya karena otot, karena kondisi tertentu mungkin ya terasa nyeri, ada yang jadi parnoan, wah jantungnya kenapa nih ya. Tapi ada juga yang enggak, ini diabaikan. Sebenarnya ada nggak yang khas dari nyeri yang memang disebabkan ada masalah pada jantung? Nah ini memang jantung tuh nyeri dada pada jantung memang ada secara teori ada ya Mbak. Jadi nyeri dada yang berat di sebelah kiri
klasik ya, klasik. Jadi angina kita bilangnya, angina pectoris. Nyeri dada sebelah kiri, kemudian ada penjalaran, radiating ke tangan kiri atau ke punggung atau ke leher. Ada keringat dingin, ada mual, jadi ada gejala penyerta. Oh. Tapi tadi seringnya juga tidak harus itu keluhannya. Keluhannya bisa tidak ada keluhan. Wow. Simptomnya bisa silent. Nah, atau tadi mual. Jadi sebenarnya gejalanya tidak ada yang pasti ya, seperti spesifik. Cuma kalau ditanya dokter, kadang-kadang ada keluhan nyeri dada, ada. Klasiknya begitu. Nah, nyeri dada seperti yang tadi disebutkan tadi itu adalah nyeri dada khas untuk jantung. Tapi tidak berarti untuk masalah jantung harus ada itu. Bisa juga gejalanya ada yang lain. Tadi mual ya Mbak, misalnya, atau cepet capek kalau jalan. Tapi nggak nyeri dada, tapi cepet capek nih kalau mandi nih cepet capek. Nah, aduh dok, serem dulu ya kayaknya. Misalnya gitu ya. Nah, jadi break dulu deh kayaknya. Saya harus berpikir lagi apa aja yang membuat saya lelah akhir-akhir ini ya dok ya. Mbak. Tapi selanjutnya kita akan lanjut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang penyumbatan pembuluh darah, bagaimana sih cara mencegahnya. Nah, untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Rosmarini Hapsari, SPJPPH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, dok, kalau bicara tentang plak, biasanya identik sama kolesterol, terus ya balik lagi apa yang dimakan gitu kan ya. Nah, apakah hanya makanan-makanan yang berlemak saja yang bisa menyebabkan plak pada darah? Enggak Mbak. No. Apa tuh dok? Banyak sih. Balik lagi tuh, kita bicara faktor resiko. Jadi makanan bukan the only one ya yang menyebabkan terjadinya plak. Tadi balik lagi, faktor modified sama unmodified. Itu semua bisa menyebabkan terjadinya plak. Hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol, merokok, lifestyle sedentary lifestyle yang tadi mager-mager itu. Rebahan ya dok rebahan ya? Nih, kaum rebahan ya. Nah itu semua bisa menimbulkan plak. Kalau kita bicara dengan masalah kolesterol, tentu kolesterol adalah salah satu faktor Kolesterol salah satu. menyebabkan terjadinya plak. Tertimbun plak itu memang awalnya terbentuknya dari kolesterol yang mengendap di dalam pembuluh darah. Kemudian makin lama terbentuklah sel-sel bekuan darah di situ yang akan membesar ya, membukit. Nah terjadilahnya plak yang tergantung tadi keluhannya berapa persen ya. Berapa persen menutup pembuluh darah. Nah gejalanya akan mengikuti percentage itu. Oke, kalau kita merasa sudah mulai ada perubahan nih, mulai kok jadi cepat lelah, terus ada kondisi-kondisi yang nggak biasa, atau mungkin ada ya sampai ke nyeri ya. Kalau nyeri sih, kalau sampai di titik itu masih abai juga kelewatan ya dok ya. Nah biasanya apa yang akan dilakukan? Pemeriksaan penunjang apa sih dok yang memang diperlukan? Oke, berarti pertama kali adalah kesadaran dulu. Harus sadar ya? Awareness bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita sadarin dan kita obatin. Jadi kayak tadi Mbak udah mulai ada keluhan, pasti jangan dikerok ya. Iya, Nah itu tuh, okay. kalau pada saat presentasi jangan diabaikan ya. Kalau udah badan ngasih sinyal something wrong, ya itu berarti ada sesuatu di badan kita yang nggak benar nih. Nah, kalau udah ada keluhan kayak gitu, otomatis kan kita harus berobat ya atau memeriksakan diri. Kalau memang ada keluhan nyeri dada sesek, bisa berobat ke poli jantung. Nah di sana akan ada beberapa pemeriksaan Mbak. Pemeriksaan basic itu adalah rekam jantung, kemudian kita bisa treadmill atau ada pemeriksaan USG jantung, tergantung dari kebutuhan saat itu yang kita periksa apa. Tapi basicnya biasanya itu yang akan kita periksa. Oke, dan akan terlihat ya kondisinya di situ ya dok. Benar. Dan jangan lupa ya Mbak, medical check up itu penting ya Mbak. Jadi nggak usah nunggu tuh ada keluhan. Jadi kalau misalnya kita realize bahwa di keluarga kita ada yang punya penyakit jantung, kan ada genetik tuh. Tadi kan kita bicara genetik. Oke, saya punya orang tua yang punya genetik. Jadi saya punya resiko dong 3 kali lipat lebih tinggi. Jadi gimana? Jadi pada umur, kita sarankan umur 30 ya Mbak, udah mulai medical check up. Jadi dari situ kita periksa, oh ternyata saya dari lab ada kolesterol misalnya, ada gula. Nah itu akan diobatin sebelum terjadinya plak.
Kan tadi kan plaknya bertahun-tahun kan? Betul. Jadi sebenarnya dari kalau dirunut bisa dicegah tuh dari tahunan sebelumnya, sebelum plaknya Bener. ada gitu kan. Nah ini akan lebih mudah sebenarnya dibandingkan plaknya sudah terbentuk ya dok ya. Jadi kita masuk prevention, pencegahan. Dan itu bisa ya Mbak. Cuman tadi kadang-kadang seringnya masyarakat kita tidak realize untuk hal itu. Jadi menunggu sampai ada keluhan baru ketemu atau berobat ke dokter. Jadi kita bisa cut fase itu, kita backward ke faktor pencegahan, jadi akan lebih baik ya. Gitu. Karena kalau di sini nggak sakit, nggak nyeri ya nggak ke dokter. Dok, itu bisa terlihat gak dari mungkin secara fisik gitu ya? Kan orang bilang kalau ada masalah jantung, nanti ada pembengkakan di mana yang bisa kita lihat. Untuk yang penyumbatan pembuluh darah ini akan terlihat nggak sih dok? Enggak. Kalau untuk gagal jantung kan kakinya bengkak ya, kelihatan tuh. Tapi untuk koroner atau penyumbatan kalau pada fase awal nggak kelihatan Mbak. Makanya kan kita pernah dengar nggak, sering dengar nggak, misalnya habis aktivitas, habis olahraga kemudian henti jantung atau serangan jantung, nah seperti itu. Jadi nggak kelihatan kan kalau pasiennya atau masyarakat ini punya plak. Jadi memang harus ada pemeriksaan khusus. Karena secara dari luar ngeliat gitu kita nggak bisa tahu. Kita harus memeriksakan Mbak. Pemeriksaan tertentu yang bisa melihat kondisi di dalam badan kita. Karena sering banget kita lihat ya orang-orang yang tiba-tiba meninggal. Benar. Kita lihat ya ini orang sehat banget, olahraga terus pula gitu ya. Tapi ternyata bisa. Jadi gini, olahraga itu gini, kita yang olahraganya baik atau reguler belum tentu tidak serangan jantung. Loh kenapa dokter? Karena kan kita punya faktor risiko. Mungkin kita punya faktor risiko kita nggak tahu. Jadi olahraga itu tidak bisa tidak bisa menyembuhkan plak-plak itu. Olahraga itu baik untuk meningkatkan sirkulasi, tapi kalau kita punya faktor risiko, nah faktor risiko itu yang kita kontrol, Mbak. Tapi sebelum kita kontrol, kita kan juga harus tahu dulu. Iya. Kita ada nggak sih faktor risiko yang tadi saya sebutin itu? Jadi tadi makanya medical check up itu penting untuk mendeteksi ini, Mbak. Faktor-faktor risiko yang memungkinkan kita terkena atau mempunyai plak ya. Jangka waktunya yang ideal untuk orang-orang yang memang punya risiko ataupun genetik atau riwayat memang kondisinya ada hipertensi dan segala macam gitu. Berapa lama sih dok kita harus medical check up? Start umur 30. Setahun sekali ya. 1 tahun sekali di usia 30. Makin tambah usia makin cepat nggak dok medical check up? Kayak waduh ngitung duit nih. Kecuali ada keluhan atau memang sudah dinyatakan diagnosis tertentu ya Mbak, mungkin bisa lebih cepat pemeriksaan karena kan mungkin dokter akan mengkontrol faktor risikonya dari pemeriksaan lab rutin. Tapi kalau enggak, untuk screening, tujuannya kan kita screening ya setahun sekali cukup. Nah ini kan juga sering nih ada beberapa orang yang punya alat di rumah gitu ya. Alat yang mungkin cek kolesterol secara mandiri atau mungkin ada di mall-mall juga gitu ya. Ngerasa itu hasilnya udah valid. Sebenarnya itu bisa jadi patokan nggak atau pegangan kita? Yang cetak itu bukan? Yes. Jadi gini Mbak Dika, pemeriksaan laboratorium yang detail itu nggak bisa cuma pakai cetak. Jadi kenapa? Karena saya butuh contoh ya Mbak, untuk kolesterol saya butuh pemeriksaan yang lengkap meliputi lipid profile namanya. Ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik, yang mungkin orang bilang ada triglycerid, LDL, HDL. Nah itu pemeriksaannya memang harus di laboratorium yang menunjang untuk itu. Jadi ini mungkin buat screening doang, tapi untuk diagnostik nggak bisa. Nggak bisa sama sekali ya. Tapi kalau misalkan untuk screening harian, mungkin ya. Tapi kalau hasilnya aman, ada keluhan ya tetap dong ya, harus jangan diabaikan ya. Berarti kalau bicara tentang tadi dokter juga sempat menyinggung olahraga nih. Olahraga nih lagi gaung banget, lagi banyak banget yang jadinya tiba-tiba olahraga, pengen juga sih, tapi kayaknya berat magernya kalau saya. Ini gimana dok? Untuk olahraga yang memang orang yang tadinya nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba memang mungkin karena tren jadinya olahraga. Ini kok banyak yang jadi ada masalah ternyata ya. Apa sih impactnya dari orang-orang yang tiba-tiba olahraga? Perlu seperti apa untuk memulai olahraga? Jadi kalau kita memang mau start olahraga, kita harus tahu dulu dong kondisi badan kita gimana Mbak. Itu dulu, karena kan kita berbicara tentang endurance ya. Kalau kita baru start olahraga, jadi kita pilih olahraga yang intensitasnya ringan dulu. Seperti jalan pagi, sepeda ringan, atau jogging ya Mbak ya. Nah itu kita mulai dengan start slow. Nah
jika kita sudah dapat endurance, kita nggak ada keluhan pada saat olahraga ringan, maka boleh naik lagi intensitasnya ke arah yang lebih sedang ya. Bisa mungkin mulai lari. Ya, setelah itu kalau memang udah mulai nyaman, 3 bulan dilihat sudah mulai tidak ada problems, endurance baik, baru kita boleh naik ke high impact. High impact itu seperti games, Mbak. Seperti olahraga tenis, pedal, futsal. Nah, itu adalah high impact karena kan itu games ya. Nah, kalau pada pasien-pasien yang memang mempunyai faktor resiko dan kemudian ingin melakukan olahraga yang ekstrim, Mbak, seperti maraton gitu ya, Mbak. Ya kan itu butuh endurance. Lebih baik saya sarankan untuk cek dulu kesehatannya lebih dulu sebelum melakukan olahraga yang ekstrim. Karena kita kan nggak tahu pada waktu badan kita, jantung kita di-push kuat nggak? Karena kalau memang sudah terjadi adanya masalah, misalnya nih pasien biasanya olahraga lari nggak ada masalah, pengen maraton, tapi kan maraton kan berarti tindakan ekstrim ya, atau olahraga ekstrim ya. Maka perlu dilakukan pemeriksaan dulu yang lebih detail untuk menyatakan bahwa tidak ada masalah di pembuluh darah jantungnya, supaya nanti aman, Mbak, untuk olahraga yang lebih ekstrim. Jadi seperti itu. Apa sih yang terjadi ketika seseorang sudah punya masalah, ada plak bahkan gitu ya, ada penyumbatan di area pembuluh darah jantungnya, tiba-tiba olahraga. Apa yang terjadi pada area pembuluh darahnya itu, Dok? Jadi gini kan, olahraga itu kan jadi kalau ada problem di pembuluh darah jantung berarti ada imbalance antara supply dan demand oksigen, Mbak. Jika olahraga kan kita butuh oksigen tingkat tinggi, lebih tinggi daripada yang pada umumnya. Nah, pada waktu itu jika ada plak maka kan supply-nya kurang. Kayak hipoksia. Jadi demand-nya naik, supply-nya kurang. Jadi hipoksia tuh jantungnya. Itu bisa mencetus terjadinya, men-trigger adanya heart attack. Jika memang ada plak. Jika sudah eksis ada plak. Nah, pertanyaan lagi, Dok, plaknya seberapa yang bisa menimbulkan? Jelas plaknya yang sudah moderate to severe ya, Mbak. Jadi tergantung tadi percentage dari plaknya. Semakin berat ya otomatis resiko heart attack-nya makin tinggi. Pertanyaan lagi, dokter saya taunya ada plak atau enggak gimana? Pemeriksaan. Jadi kita nggak bisa ngelihat plak kan cuma dari lihat begini, Mbak. Iya, nggak bisa. Saya punya plak cuma lihat gini, nggak bisa. Jadi disarankan, berarti periksa deh dulu, pastiin jantungnya aman-aman aja, baru melakukan olahraga yang mungkin lebih intens atau high impact tadi gitu. Itu sih, Mbak. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke, nanti kita lanjut lagi nih ya, Dok ya, tapi saya jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih bahas tema utama kita tentang penyumbatan pembuluh darah. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati di ITV. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Rosmarini Hapsari SPJP PH, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, kalau sudah diperiksa dengan pemeriksaan yang sekian banyak ini, akhirnya terlihat gitu ya, Dok ya, ada penumpukan plaknya. Ini kan beda-beda kan, istilahnya penumpukan plak dari orang satu dengan orang yang lain. Berarti terapinya juga beda-beda dong. Apa aja yang harus dia lakukan, Om, kalau kita tahu kita punya penumpukan plak di pembuluh darah? Oke, kalau kita menemukan adanya plak, otomatis kan kita pengen ngurangin dong plaknya, atau pengennya kan di kalau misalnya ada ya, pergi gitu ya dari pembuluh darahku. Go away. Jadi ada beberapa hal ya, Mbak, yang bisa kita lakuin. Yang jelas pertama, kita harus tahu dulu kok plaknya timbul ada apa sih, kita punya faktor risiko apa. Nah, kemudian tadi faktor risikonya kita kendalikan. Misalnya nih punya kolesterol ya, Mbak. Jadi kita punya target. Kan pada waktu pemeriksaan dari laboratorium yang lengkap, lipid profile, ketahuan tuh misalnya kolesterol jahatnya, triglyceridnya berapa, LDL-nya berapa. Nah, kita punya target untuk menurunkan LDL itu supaya plaknya bisa berkurang. Kita lihat juga plaknya itu berapa tadi, persentasenya. Kalau plaknya itu besar, kalau untuk jantung, pembuluh darah jantung terutama di atas sama dengan 70, kita punya cut off point, maka kita bisa buka
penyumbatan itu dengan stenting atau balon, Mbak. Kita bersihkan itu, Oh. tapi dengan alat khusus, ya, dengan alat khusus. Tapi jika itu penyumbatan di bawah itu, maka kita bisa dengan konservatif, jadi dengan obat, ya. Ada obat-obatan tertentu yang dibutuhkan seperti obat pengencer darah, obat kolesterol seperti statin. Kemudian otomatis lifestyle modification-nya juga harus jalan. Jadi misalnya mengurangi makan makanan yang banyak mengandung kolesterol, banyak mengandung santan, memperbanyak serat, buah, ya itu juga perlu, dan olahraga ya. Nah itu hal-hal yang memangnya sepertinya klasik ya, Iya, tapi itu yang tapi susah. penting dan Komitmennya ya dok ya. iya Ini benar. obatnya akan dikonsumsi harian atau gimana? Dan sepanjang apa dok? Sampai ke targetnya selesai kah atau gimana? Kalau pasiennya sudah established ada penyakit kardiovaskular atau sudah ada tindakan intervensi seperti stenting atau balon, maka obat-obatan itu akan akan long life, Mbak. Akan long life. Tapi jika memang belum ada event atau belum dilakukan intervensi, maka obat-obatan itu akan kita konsumsi setiap hari dulu sampai dipantau. Target kita sudah tercapai belum? Sudah achieve atau belum? Bisa kita akan evaluasi per 3 bulan. Misalnya Mbak Dika LDL, misalnya saya punya riwayat atau ada timbul plak. Maka pada pasien yang sudah punya plak itu berarti pasien itu beresiko tinggi. Maka LDL saya harus di bawah 55. Jadi obat statin yang kita pakai akan menyesuaikan dengan target itu. Jadi kita memberikan obat itu bukan cuma berdasarkan waktu, tapi goal kita tercapai nggak? Kan saya pengen tadi, kita pengen hilang ya Mbak. Nah, jadi itu butuh waktu. Karena kan plaknya numpuk, Betul. timbulnya kan tahunan. Iya. Jadi Dan nggak ngilanginnya bisa cuma ya udah absen minum obat aja gitu ya dok ya. Nggak cuma sehari 2 hari hilang tuh plak. Kecuali dipasang ring atau balon. Tapi kan kalau itu tadi kecil plaknya, tapi udah ada nih, ya kita butuh waktu untuk mengurangi itu. Jadi seberapa panjang ya tergantung kondisinya. Iya. Seberapa panjang juga untuk modifikasi lagi lifestyle-nya ya dok ya. Iya. Plus evaluasinya. Nah, Kadang beli obat aja lagi deh, kata dokter Iya. ini aja kok gitu ya. Nah ini nggak bisa seperti itu terus ya dok kalau kita nggak Bener. ubah yang lainnya. Sebelum lanjut nih dok, ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya. Dari @Yunus, pertanyaannya, dok, saya sering merasa sesak jika beraktivitas berat. Apakah ini bisa tanda adanya penyumbatan dok? Karena ayah saya juga memiliki sakit jantung karena penyumbatan. Ini dari Mas Yunus. Ini kalau beraktivitas sesak, apakah bisa jadi tanda? ada usia? Nggak? Usianya nggak ada nih dok sayangnya ya. Saya boleh jawab? Boleh, Oke, silakan. Berarti kan Pak Yunus tadi ya, Iya. Pak Yunus ada keluhan dengan ada faktor genetik. Saya pikir kalau sudah mulai ada keluhan sesak nafas, cepat capek dengan aktivitas yang tadi mungkin ringan ya atau daily activity, dengan faktor genetik yang tadi kita tahu kita punya faktor genetik, maka kemungkinan kita menderita 3 kali lipat daripada orang yang nggak faktor genetik, ada kemungkinan. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi bisa disarankan untuk ke poli ketemu dokter jantung. Untuk tadi saya bilang ada pemeriksaan rekam jantung, mungkin pemeriksaan USG dan treadmill Mbak. Yang basic dulu yang kita kerjakan. Karena faktor genetik itu nggak bisa kita abaikan ya Mbak. Oke. Apalagi mungkin kita lifestyle-nya Nah, tidak dijaga. itu. Nah, Balik lagi harus balik kenal lagi. diri kita sendiri juga ya dok ya. Benar gitu. Nah, ini menarik nih dengan pertanyaan Mas Yunus tentang sesak ya dok ya. Sesak yang karena jantung dengan yang paru itu bedanya apa sih dok? Bingung ya? Bingung. Balik lagi Mbak, kalau pada paru biasanya sesaknya ada hubungannya dengan infeksi atau PPOK, riwayat merokok. Jadi ada simptom demam, lain. bisa ada demam, batuk berdarah, contohnya kayak gitu. Atau ada wheezing, ada asma. Orang asma kan bunyi Ya, mengi gitu, gitu jadi ya. mengi atau ke-trigger oleh karena tertentu seperti udara, debu, lain ya. Kalau sesak pada jantung biasanya balik lagi ke aktivitas. Kalau beraktivitas Benar, baru sesak, benar. tapi nggak ada simptom yang lain. Ya iya, nggak ada kayak demam, Yang arahnya ke gitu, infeksi. wheezing, agak Jadi lain tahu ya. itu bedanya. Sebelum lanjut ada pertanyaan lagi di pemirsa. Oke. Kita buka line telepon dulu ya dok ya. Oh, iya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Pagi. Saya Yeti dari Surabaya. Halo Ibu Yeti, apa kabar? Ya, baik-baik. Jakarta sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua Ibu. Silakan Ibu, apa yang ingin dikonsultasikan dengan dokter kita hari ini?
Iya, gini dok, saya itu 1 tahun sekali itu sering cek ya, check up itu ya. Kan saya selalu tanya gimana hasilnya, selalu dokternya bilang katanya baik semua. Tapi tangan saya itu dingin gitu loh. Kalau misalkan apa namanya, kadang saya pegang teman saya, aduh kaget gitu karena kayak es dinginnya. Apakah itu pengaruh ke jantung ya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus pertanyaan saya yang kedua, adik saya itu memang ada asam urat, tapi apa namanya sudah dicek katanya asam uratnya itu normal dugaan, kadang rendah. Tapi kadang itu di kakinya itu sering bengkak-bengkak gitu loh. Bengkak-bengkaknya itu pindah-pindah. Apakah itu juga mengarah bisa ke jantung? Itu aja, makasih. Baik. Dokter, ada yang ditanyakan lebih lanjut mungkin usia atau keluhan lain? Boleh usia ibu ya? Iya, usia ibu Oh, kalau saya sih 63. 63. Oke. Ada obat rutin yang diminum nggak ya ibu ya? Enggak, saya selama ini tidak pernah minum apa-apa gitu ya. Apa namanya, tapi memang saya sering cek kesehatan itu 1 tahun sekali. Itu kan waktu cek itu kan pasti ada dokternya kan. Saya tanya gimana hasilnya. Oh ya bagus semua ini Bu, bilangnya sih gitu. Baik. Ada lagi dok? Tapi Cukup ya? sebentar, tapi tangan saya dingin ini bukan akhir-akhir ini ya, sudah mulai dulu gitu loh. Oke, sudah berapa lama Dingin ibu mungkin? tangannya. Bisa lebih spesifik, berapa bulan, Ya, berapa tahun? oh mungkin lebih dari 10 tahun mungkin ya Oke. dingin. Tapi saya cek itu saya kira normal-normal ya, mungkin nggak masalah. Tapi kok apa namanya ini mengenai jantung, ya udahlah saya tanya. Baik, Ibu Yeti, terima kasih. Nanti kita akan coba Terima diskusikan kasih. ya, tetap jaga Ya, kesehatan. makasih. Ya. Baik, nanti kita akan jawab tapi usai jeda dok ya. Oke. Kira-kira apa yang terjadi pada Ibu Yeti? Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tema utama kita tentang penyumbatan pembuluh darah. Dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Rosmarini Hapsari SPJP FIHA, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Tadi kita terputus sebelum menjawab dan mendiskusikan tentang kondisi Ibu Yeti ya, dari Surabaya yang tangannya kerap dingin udah tahunan, 10 tahun dok. Apakah ada kaitannya dengan jantung? Karena sering banget masyarakat kita mengaitkan kondisi telapak tangan dengan kondisi jantung. Apa yang terjadi dengan Ibu Yeti? Bagaimana dok? Mungkin bisa dibahas. Terima kasih Bu Yeti tadi pertanyaannya yang baik ya. Memang untuk pembuluh darah, untuk keluhan ya pada tangan sering juga sih Mbak saya ditanyakan, dokter saya suka keringet ya. Iya, keringetan di Ya. tangan. Memang untuk kondisi tangan seperti itu pada umumnya sih nggak berhubungan dengan jantung ya Mbak. Tapi bisa juga berhubungan sama pembuluh darah yang ada di tangan kita. Karena kan jantung kan mengeluarkan pembuluh darah kemudian bercabang-cabang. Jadi yang perlu diperiksa terutama sebenarnya adalah pembuluh darah yang ada di tangan. Tapi itu masih ada kemungkinan di tempat yang lain ya. Misalnya ada masalah di neurologi, di saraf dan lain-lain. Bisa Tapi jadi ya. karena kan udah bertahun-tahun, jadi kalau menurut saya yang perlu diperiksakan adalah pembuluh darah yang ada di tangan. Gitu. Jadi kalau berhubungan langsung dengan jantung sepertinya tidak ya, karena udah lama ya proses ini. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya mengenai kebengkak kaki ya. Kaki yang dialami oleh adiknya Bu Yeti ya. Oke. Nah bengkak kaki itu memang penyebabnya bisa macam-macam ya Mbak. Ada gagal jantung, ada katup venanya bocor, ada gangguan ginjal, ada hipoalbumin. Tapi kalau bengkaknya berpindah-pindah, biasanya hubungannya tidak berhubungan sama jantung kecuali penyakit jantung rematik. Itu seperti kayak nyeri sendi yang berpindah-pindah gitu ya Mbak. Dan itu nggak cuma punya asam urat. Tadi kan beliau menginformasikan dokternya asam uratnya normal. Saya pikir pasti nggak ada hubungan sama asam urat karena udah dicek. Nah, jadi itu yang tadi saya sebutkan diagnosisnya tuh mesti diperiksa satu-satu itu. Satu ya dok ya. Untuk kemungkinan ke arah mana. Begitu ya Mbak. Jadi kan karena kaki bengkak itu nggak cuma milik satu diagnosis. Iya. Jadi banyak. Saya pikir perlu ketemu dokter lagi untuk didiskusikan. Tadi yang saya sebutkan diagnosis yang
beberapa diagnosis yang mungkin bisa menyebabkan terjadikan pembengkakan kaki ya. Karena pemeriksaan memang harus satu-satu, mana yang harus disingkirkan, potensinya ada di mana gitu ya dok ya. Benar Mbak. Takes time tapi memang harus mau nggak mau ya, apalagi sudah tahunan ya dok ya. Apalagi sudah tahunan ya Mbak, Oke. jadi kan mengganggu ya kakinya bengkak. Jadi kalau dokter kan nggak cuma lihat kaki bengkak, mungkin ada pemeriksaan penunjang yang lain, diperiksa, oh nih Bu, ternyata misalnya ada varises contohnya itu. Oh ini kemungkinan berarti masalah di kaki bengkaknya karena kebocoran venanya. Gitu. Jadi mengarahnya akan tidak bisa ngeliat cuma satu sisi, tapi dari pemeriksaan ketemu pasien kita nanya anamnesis gitu udah bisa mengarahkan pada satu diagnosis yang kita curigai. Oke, jadi mungkin untuk Ibu Yeti dan adiknya bisa langsung berkonsultasi ya benar. ke fasilitas kesehatan terdekat dengan dokter spesialis yang tepat. Ya. Dirunut satu-satu karena ini masalah sudah tahunan, mungkin bisa langsung diselesaikan dengan cepat dan tepat ya dok ya. Karena takutnya kalau didiamkan, diabaikan walaupun nggak ada gejala lain, ya nggak apa-apa deh tangannya dingin aja kok gitu ya. Atau bengkak tapi nanti hilang gitu. Kan kadang-kadang gitu ya, takutnya jadi terlambat. Oke, Bu Yeti semoga menjawab dan bisa segera pulih. Oke, dok balik lagi ke tema kita. Kalau bicara tentang plak, sampai akhirnya harus ada pasang ring gitu ya. Tapi kok pasang ring satu tiba-tiba tahun depan ada lagi loh dia pasang gitu. Beranak ya. Nah, kenapa bisa berulang kondisi ini? Oke, ini saya sering banget deh ditanya begini. Soalnya udah pasang loh, kok pasang lagi gitu kan. Mungkin begini Mbak, jadi balik lagi tuh, back to basic. Jadi kan plak itu timbulnya karena apa? Karena faktor resiko kan. Nah, kenapa sebenarnya treatment atau pengobatan setelah pasang ring tuh dokter kok minum obat sih kok udah pasang ring? Obat yang kita sarankan itu adalah untuk mengendalikan faktor risiko dengan maksud supaya tidak terjadi plak-plak di tempat yang lain. Berulang ya dok ya? Jadi stent atau ring yang kita pasang itu untuk membuka plak yang udah eksis. Tapi kan itu tidak menjamin plak yang di tempat yang lain timbul. I see. Nah, jadi kita perlu jangka panjang untuk pencegahan, Mbak. Nah, makanya obat-obatan yang tadi saya sarankan atau saya sebutkan itu adalah untuk jangka panjang. Nah, kenapa terjadinya timbulnya plak lagi? Berarti faktor risikonya nggak terkendali dong. Logikanya kan begitu. Misalnya nih, udah pasang ring deh, udah deh obatnya nggak diminum. Atau masih ngerokok. Nah, ditimbun lagi plaknya. Timbun lagi deh, timbul plak baru nih. Nah, gitu. Jadi itu yang menyebabkan terjadi timbulnya plak baru, Mbak. Oke, jadi menyebabkan plak berulang ya. Tadi mungkin ring di satu bagian, plak yang ini ditimbun lagi gitu kan. Akhirnya ya udah jadi ada ring. Oke, dokter. Sangat informatif perbincangan kita hari ini. Thank you sudah ada di Bincang Sehati. Semoga bisa terus menginspirasi ya, Dok ya. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Sudah dicatat semua tips dari dokter kita hari ini. Semoga berguna untuk Anda, untuk menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk mengunduh The iPlus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.